Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Anggun. Kali ini aku mau bikin puding cake. Jadi biar rasanya lebih istimewa, aku bikin coklat karamel puding cake. Jadi untuk bikin puding cake, bahan produk hakiki yang perlu adalah ada Etna gula halus, lalu ada hammer coklat biar jadi booster rasa puding coklatnya. Dan aku membutuhkan hakiki SP ataupun alpha gel untuk menstabilkan adonan cake ketika dikocok. Lalu untuk bagian lemaknya aku menggunakan marmila, margarin, milk vanilla. Dan tentunya karena bikin puding aku membutuhkan Etna Royal Agar. Jadi nanti ada 3 langkah yang akan kita kerjakan, bikin spong coklatnya, lalu bikin karamel pudingnya, dan yang terakhir adalah puding coklatnya. Jadi untuk bahan spong coklatnya ada telur 4 butir, Etna gula halus 80 gram, lalu ada alpha gelnya sebanyak 12 gram. Sini ada terigu protein sedang 50 gram, marmila margarin yang sudah dilelehkan 70 gram, lalu ada coklat bubuk 26 gram, lalu ditambahkan hammer coklat lagi sebanyak 2 gram. Untuk bahan puding karamelnya ada gula pasir 100 gram, lalu ada whipping cream sebanyak 225 gram dan UHT sebanyak 525 gram. Nanti ditambahkan Etna Royal Agar sebanyak 6 gram. Lalu lapisan yang terakhir, lapisan puding coklatnya ada UHT sebanyak 25 gram, gula pasir 75 gram, lalu ada coklat kompong alpha sebanyak 25 gram dan coklat bubuknya sebanyak 10 gram. Bikin spong coklatnya dahulu ya. Masukkan telur 4 butir, Etna gula halus 80 gram. Kita mixer hingga Etna gula halusnya larut. Lalu masukkan hakiki SP sebanyak 12 gram. Jadi setengah saset, ini satu sasetnya 25 gram. Mixer kembali hingga adonannya mengembang, kaku, dan berjejak. Setelah adonan mengembang, kaku, dan berjejak, masukkan tepung terigu protein sedang sebanyak 50 gram. Lalu ada marmila margarin yang udah dilelehkan sebanyak 70 gram. Kalian tambahkan coklat bubuknya 26 gram ke dalam marmila margarinnya. Aduk rata. Lalu masukkan ke adonan yang udah ditambahkan terigu ya. Ini pastikan marmilanya dalam keadaan udah dingin ataupun hangat. Jadi adonannya nggak langsung turun ataupun cair kena margarin yang terlalu panas. Kocok kembali nggak tercampur rata. Jangan lupa tambahkan hammer coklat sebanyak 2 gram. Udah tercampur rata semua bahan, siap dituang ke dalam loyang ukuran 22 cm. Ini udah aku siapin loyang kotak ukuran 22 cm, tingginya 3 cm. Jangan lupa kalian beri alas dengan kertas roti. Adonan coklatnya siap dituang. Oven di suhu 180 derajat kurang lebih 20 menit atau hingga matang. Ini sudah 20 menit, cake-nya wangi, marmilanya mantap banget. Kalian bisa tes tusuk dulu, jadi pakai tusuk lidi buat ngecek ya udah matang atau belum. Udah matang, tunggu dingin dahulu, nanti baru dituang ke loyang 20 cm, baru bikin lapisan yang puding karamel sama coklatnya. Spong coklat yang udah matang dan dalam keadaan dingin, kalian pindahkan ke loyang yang lebih kecil. Jadi dari ukuran 22 cm dipindahkan ke ukuran 20 cm dengan tinggi 7 cm. Bagian kulitnya ditaruh di bawah ya. Jadi ini yang bagian no kulitnya seperti ini.
Lanjut bikin puding karamelnya. Jadi ada gula pasir 100 gram. Ini kita karamelkan, jadi warnanya kecoklatan, baru nanti dituang dengan UHT dan whipping creamnya. Karena bikin karamel, apinya jangan terlalu besar. Nggak perlu diaduk, jadi kalian tunggu aja, kalian perhatikan gulanya sudah meleleh kecoklatan, baru digoyangkan saucepannya. Jadi nanti bisa larut semua bagian. Ini gulanya sebagian sudah warnanya kecoklatan. Kalian goyangkan pancinya aja biar bisa coklatnya merata. Hati-hati ya kegosongan, jadi kalian perhatikan aja. Yang kita butuhkan coklatnya jangan gelap banget ya. Nanti aku tunjukin pasnya seberapa. Jadi coklatnya seperti ini, udah cukup. Kalian tuangkan whipping creamnya sedikit demi sedikit ya. Hati-hati, karena ini kan panas banget karamelnya. Masukkan, aduk rata. Lalu tambahkan UHT sebanyak 525. Jangan lupa karena ini bikin puding, kita tambahkan Etna Royal Agar sebanyak 6 gram. 6 gram berarti setengah sendok makan. Aduk hingga larut, lalu dimasak hingga benar-benar mendidih ya, mendidih besar. Puding karamelnya dimasak hingga mendidih besar. Udah mendidih, langsung matikan. Tunggu hingga puding karamelnya uap panasnya hilang, baru kita tuang di atasnya coklat spong. Ini puding karamelnya, kalian tuangin sedikit aja di atasnya coklat spong. Jadi jangan lantas semua dituang. Jadi bikin yang namanya coklat spongnya bisa naik ke atas. Kita nggak pingin kayak gitu kan. Kita pinginnya ada lapisannya kelihatan gitu. Jadi tuangin sedikit aja, asal basah. Nah, tunggu hingga pudingnya mengeras, baru dituang sisanya dari puding karamelnya. Kalau sudah dituang rata seperti ini, cukup ditaruh di suhu ruang aja ya. Jadi pakai bantuan pendingin ruangan ataupun pakai kipas angin gitu. Jadi nggak perlu kalian taruh di kulkas. Ini sebentar aja udah mengeras. Karena salah satu kelebihan dari Etna Royal Agar adalah pudingnya cepat mengeras dan tidak mudah berair. Kita tunggu sebentar aja. Ini yang udah kita tuang sedikit tadi udah mengeras. Lalu tuang sisanya secara perlahan, jadi aku pakai bantuan sendok biar cake-nya nggak rusak ya. Masih ada setengah bagian, tunggu sebentar aja, tinggal ada lapisan bagian atasnya, baru tuang selanjutnya sisanya. Sisanya aku tuangin semua ya. Lalu pudingnya nggak perlu kalian simpan ke kulkas, cukup aja di suhu ruang dengan bantuan pendingin ruangan ataupun pakai kipas angin ya. Jadi biar ketika dipotong pudingnya lapisannya tuh nggak misah, jadi tetap nempel satu sama lain. Itu salah satu tips dan triknya ketika bikin puding yang berlapis. Lanjut bikin lapisan ketiga yaitu puding coklat. Di sini ada UHT sebanyak 250 gram. Lalu ada gula pasir 50 gram. Coklat bubuknya 10 gram. Lalu ada Etna Royal Agar sebanyak 3 gram, berarti seperempat sendok makan ya.
Diaduk rata, dimasak hingga mendidih besar. Baru nanti yang terakhir dimasukkan cincangan Alpha Dark Coklat Compound sebanyak 25 gram. Pudingnya udah mendidih besar, matikan apinya. Lalu masukkan Alpha Dark Coklat Compound cincang. Kalian aduk hingga coklatnya larut. Tunggu hingga hangat baru siap dituang ke lapisan atas puding karamel. Aku mau nuangin lapisan ketiga puding coklatnya. Ini kalian bisa cek, puding karamelnya jangan terlalu keras ya. Jadi ini udah cukup berkulit bagian atasnya. Kalau seandainya puding karamel kalian sudah terlalu keras, kalian bisa bantu dengan tusuk menggunakan garpu, jadi membuat lubang agar lapisan selanjutnya bisa merekat satu sama lain. Kalau ini hanya berkulit aja, jadi bagian bawahnya masih belum beku sempurna. Aku tuang dengan bantuan sendok biar ngalirnya secara perlahan. Karena ini udah lapisan terakhir, kalian bisa menyimpannya di kulkas hingga benar-benar mengeras dan siap untuk disajikan. Jadi setelah pudingnya mengeras, kalian keluarkan. Kalau kesulitan dengan bantuan tusuk gigi ya, jadi ditaruh di keempat sisinya, baru kalian lumpupin, nanti akan keluar dengan mudah pudingnya. Jadi ini kelihatan 3 lapis, yang bagian bawah adalah coklat spongnya, puding karamel, yang atas adalah puding coklatnya. Tarat, udah jadi puding coklat karamelnya. Kalau kalian pingin rebake resep ini, jangan khawatir. Kalau untuk mencari produk dari Hakiki Donata, tentunya bahan kami tersedia di toko bahan kue terdekat dan ada di Shopee serta Tokopedia. Terus tungguin video dari kami setiap hari Sabtu jam 10 pagi dan hari Minggu jam 5 sore. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share dari video kami. Dan pantengin terus kami di Instagram Live setiap hari Jumat jam 3 sore. Saya Anggun pamit dulu, dah.